Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Anandita dengan NIM 2005 082036 dari kelas AK5F. Pada video ini saya akan membahas kasus 11 dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari SE, MSI. Pada kasus 11, yaitu siklus konversi pada perusahaan Jim & Clean, adapun yang akan saya bahas pertama diagram konteks, yang kedua data flow diagram, yang ketiga flowchart, yang keempat analisis kelemahan, dan yang terakhir saran dari analisis kelemahan. Pada diagram konteks, terdapat pelanggan yang mengirimkan blanket order ke sistem siklus konversi, lalu diberitahu kepada bagian perencanaan, dan bagian tersebut mengirimkan dokumen produksi dan spesifikasi teknis ke sistem siklus konversi. Lalu diberitahu kepada bagian pengendalian persediaan, dan bagian tersebut mengirimkan dokumen dan salinan update persediaan ke sistem siklus konversi. Kemudian diberitahu kepada bagian produksi, dan bagian tersebut menghasilkan barang jadi. Lalu diberitahu kepada supervisor yang menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian sistem siklus konversi mengirimkan dokumen tempat kerja ke bagian akuntansi biaya dan menghasilkan voucher jurnal. Dan voucher jurnal tersebut dikirimkan ke buku besar untuk diupdate. Pada data flow diagram atau DFD level 0, dimulai dengan pelanggan yang mengirimkan blanket order ke sistem 1.0 perencanaan produksi. Lalu sistem 1.0 memberitahu ke bagian perencanaan yang akan menghasilkan dokumen produksi dan spesifikasi teknis ke sistem 1.0 perencanaan produksi. Dan dilanjut dengan sistem 1.0 memberitahu ke bagian pengendalian persediaan yang akan menghasilkan dokumen status persediaan ke sistem 1.0 perencanaan persediaan. Selanjutnya sistem 2.0 tahap produksi memberitahu kepada supervisor yang akan menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku ke sistem 2.0. Lalu salinan perintah kerja dan permintaan bahan baku dikirim ke bagian pengendalian persediaan yang akan menghasilkan bahan baku ke sistem 2.0. Lalu bahan baku dan jadwal produksi akan dikirimkan ke bagian produksi dan menghasilkan barang jadi. Selanjutnya, sistem 3.0 pencatatan mengirimkan salinan dan dokumen semua informasi kepada bagian akuntansi biaya dan menghasilkan voucher jurnal yang akan dikirimkan ke buku besar untuk diupdate. Pada DFD level 1, terdapat blanket order yang dikirimkan ke sistem 1.1, yaitu penetapan produksi, dan selanjutnya terdapat sistem 1.2, yaitu pengecekan kebutuhan produksi, yang terdapat data master produksi dan data master persediaan. Dan selanjutnya, terdapat sistem 1.3, yaitu pembuatan pesanan pembelian yang akan menghasilkan pesanan pembelian. Pada DFD level 2, terdapat pesanan pembelian yang akan dikirimkan ke sistem 2.1, yaitu pengecekan permintaan bahan baku. Yang akan dilanjutkan ke sistem 2.2, yaitu pengajuan bahan baku. Dan dilanjutkan sistem 2.3, yaitu update file persediaan yang akan menghasilkan voucher jurnal. Dan dari sistem 2.2 akan dilanjutkan dengan sistem 2.4, yaitu membuat kartu waktu. Dan dilanjutkan dengan sistem 2.5, yaitu memulai produksi. Dan ditutup dengan sistem 2.6, yaitu produksi selesai yang menghasilkan salinan dan dokumen semua informasi. Pada DFD level 3, terdapat salinan dan dokumen semua informasi ke sistem 3.1, yaitu update bagian akuntansi biaya, yang terdapat data master barang dalam proses, yang akan dilanjutkan ke sistem 3.2, yaitu pengecekan buku besar, yang terdapat data master buku besar yang menghasilkan update buku besar. Pada flowchart, pelanggan melakukan pesanan berupa blanket order yang akan dikirimkan ke bagian perencanaan. Bagian perencanaan juga membuat dokumen seperti daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, lembar spesifikasi teknis, dan membuat permintaan pembelian bahan baku,
yang menghasilkan dokumen permintaan bahan baku yang akan dikirimkan ke supervisor tempat kerja. Lalu supervisor juga membuat berbagai dokumen perintah kerja seperti perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Lalu supervisor membuat dokumen waktu kerja yang menghasilkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, dan supervisor juga membuat jadwal produksi. Pada bagian pengendalian persediaan, menerima dokumen perintah kerja dan permintaan bahan baku dari supervisor, dan bagian pengendalian menerima bahan baku yang akan dikirimkan ke bagian produksi. Bagian tersebut juga membuat dokumen status persediaan, lalu memperbarui file persediaan, dan membuat voucher jurnal persediaan yang akan dikirimkan ke buku besar. Pada bagian produksi, bagian tersebut menerima jadwal produksi dari supervisor dan bahan baku dari bagian pengendalian persediaan, lalu akan melakukan proses produksi yang menghasilkan barang jadi yang akan dikirimkan ke pelanggan. Dan jika menghasilkan bahan baku berlebih, akan langsung dibuang. Namun, data bahan baku berlebih akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Pada bagian akuntansi biaya, menerima dokumen dari supervisor berupa perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, dan kartu kerja. Dan juga menerima bahan baku berlebih dari bagian produksi yang akan diupdate file tersebut dan akan dibuatkan voucher jurnal yang akan dikirimkan ke buku besar. Pada buku besar, telah menerima voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya dan voucher jurnal persediaan dari bagian pengendalian persediaan, dan kedua dokumen tersebut akan diupdate di buku besar dan disimpan di buku besar. Analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, otoritas transaksi, yaitu tidak ada supervisor untuk otoritas transaksi seperti melakukan tanda tangan atau stempel, hanya terdapat perintah kerja. Yang kedua, pemisahan tugas, yaitu pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan masih belum jelas dan terkoordinasi. Yang ketiga, supervisi, yaitu supervisor bertanggung jawab pada tahap penjadwalan produksi, tetapi supervisor belum melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Yang keempat, pencatatan akuntansi, yaitu pada bagian ini sudah up to date didukung voucher jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang kelima, pengendalian akses, yaitu tidak ada batasan informasi dari dokumen yang dibuat. Hal ini menjadikan perusahaan rentan menerima kecurangan terutama pada bagian akuntansi biaya. Dan yang terakhir, verifikasi independen, yaitu belum ada verifikasi ketika antar bagian menerima informasi seperti permintaan pembelian bahan baku dan kartu waktu kerja. Saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, seharusnya terdapat otoritas transaksi seperti melakukan tanda tangan atau stempel dari supervisor. Yang kedua, seharusnya perusahaan melakukan pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan dan saling berkoordinasi dengan baik. Yang ketiga, supervisor seharusnya melakukan pengawasan langsung pada tahap produksi. Yang keempat, sebaiknya diupdate lebih baik lagi berdasarkan file-file yang mendukung. Yang kelima, sebaiknya perusahaan membatasi akses atas informasi dari dokumen agar meminimalisir kecurangan. Dan yang terakhir, yang keenam, seharusnya antar bagian melakukan verifikasi saat menerima atau mengirim informasi. Sekian pembahasan kasus 11 dari praktikum sistem informasi akuntansi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.